Hamdan wa syukron lillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi. Alhamdulillah, sejak kita bangun tadi Janari sampai hari ini oleh Allah kita masih diberi kesempatan untuk sehat dan bisa melaksanakan salah satu ibadah yaitu thalabul ilmi, plus di sini ada silaturahim. Insya Allah ibu ngaji di sini di Susi Gage ya. Kita bisa santapan jasmani juga santapan rohani. Jadi bisa jasmani kita diisi supaya ibu tetap kuat dan sehat, dan insya Allah rohani kita juga diisi. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberikan kemudahan supaya kita tetap soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada yang mengundang. Sebetulnya ini ketemunya di komunitas ICMI Jawa Barat. Saya salah satu wakil sekjen ICMI Jawa Barat, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, dan Ibu Hajah Yurni itu dia di kelompoknya para pengusaha. Jadi sama-sama kita berusaha. Kalau ibu betul-betul pengusaha, kalau saya pengen beras usaha dulu. Jadi sama-sama pengusaha. Karena di rumah punya anak-anak yatim duafa yang harus memang mereka juga sama ikut bahagia dengan hadirnya kita ke dunia ini. Hari ini saya ditemani seperti biasa oleh media partner dakwah, yaitu Ar-Risalah TV. Alhamdulillah ibu, dia sudah bisa tayang 1 juta tayang dan subscribernya banyak. Tapi lagi-lagi saya harus sampaikan pada ibu-ibu bahwa dakwah itu bukan untuk ketenaran, tapi untuk ketenangan gitu ya. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk ketenaran, tapi untuk ketenangan. Dakwah kita bukan hanya berapa sih pengikutnya, berapa followernya, tapi justru insya Allah nanti kita di surga bisa sama-sama. Kalau suatu saat ibu lebih dulu masuk ke surga, karena saya yakin hari ini saya ketemu dengan calon bidadari surga. Kalau ibu lebih dulu, ibu tolong absen saya. Itu Imas Karyama, saya bersaksi dia pernah ngaji di Susi Gage. Belum ada di sini ya Allah. Nah, nanti Allah instruksi pada para malaikat, Imas Karyama ajakan. Nanti saya ikut. Siapa yang ngajak? Ibu-ibu. Sesuai dengan tema kita kali ini, bagaimana kita bisa tenang dalam hidup ketika kita berkumpul. Ya Bu ya. Ibu, kita punya hablun itu 2. Hablum minallah dan hablum minannas. Gak bisa kita hanya hablum minallah. Tidak bisa kita hablum minannas. Karena nanti akan saya sampaikan bahwa kelompok orang itu ada 4. Misalkan ibu, ada orang yang aku tahu bahwa aku tahu. Biasanya sombong. Biasanya, jadi ingatkan dia. Ini mah kalau bukan sama aku udah nggak akan maju ini mah. Gitu ya. Apalagi ini ada komunitas, apa Bu? Komunitas Gema Ibu. Sebagaimana kita tahu bahwa ibu dalam bahasa Arab itu ummun. Ummun itu pengikat Bu, tali. Pamageh kalau dalam bahasa Sunda. Jadi mudah-mudahan ibu menjadi pamageh, menjadi tali bagi siapa? Bagi siapapun yang pengen ngaji di sini. Jadi pageh gitu, bukan ngaji itu bukan hanya datang, udah aja pulang. Nanti pas ditanya, usadanya ngasih apa? Ya gitu lah. Nitah bener nyarek salah cina gitunya gitu nu kitu lah biasa teh gitunya. Jadi itu aja ditanya ya Bu ya. Kelompok orang tuh ada 4. Aku tahu bahwa aku tahu. Ibu berteman dengan dia oke. Karena orang itu biasanya ngasih support pada ibu cuma sok agak kelebihan dikit. Ya kan saya ini gitu, suka gitu ya Bu ya. Ada Bu dalam kehidupan? Ada. Yang kedua, tipe aku tahu bahwa aku tidak tahu. Jadi tadi mah aku tahu bahwa aku tahu, dekati dia.
Ada juga yang aku tahu bahwa aku tidak tahu. Dia teh tahu, tidak tahu. Biasanya dia nyari tahu. Belajar aja terus. Maka pengajian ibu-ibu itu dari Senin ke Senin itu bahkan bisa sehari kayak minum obat. Pagi, siang, malam gitu ya. Sampai ganti baju 3 kali. Bekal tadi simpan di mobil. Sekarang baju pink, ngaji siang baju hitam ya. Ganti luaran. Nanti pas yang sore hari ibu ganti jadi warna krem atau warna BW. Padahal ngajinya sehari itu nggak apa-apa. Orang yang seperti itu deketin Bu, bahkan jadikan sahabat. Kenapa? Karena dia suka pengen ngajak ngaji ibu terus. Dan orang yang seperti itu biasanya dia merasa bodoh terus. Sebetulnya orang yang merasa bodoh dialah orang pintar. Jadi orang pintar bukan ibu nanya, terus ibu diplesetin, kayak bisa juga Kang Yana diculik ke orang koneng. Kan itu nanyanya ke orang pinter. Ibu, orang yang seperti itu ngajak ngaji terus. Bu, aku teh belum tahu ini. Yuk, ayo makanya ngaji yuk ke Susi Gage, ada kelompok ibu-ibu keren tuh. Ayo, itu dia haus terus. Merasa nggak bisa terus, maka sebetulnya dia orang pintar. Ada lagi kelompok yang ketiga, Ibu. Kelompok yang aku tidak tahu bahwa aku tahu, bangunkan dia. Disuruh ke depan, Bu jadi MC. Aku mau, kamu aja. Padahal dia teh pinter gitu, padahal dia teh bisa. Dia nggak tahu bahwa dia tahu. Aku nggak tahu bahwa aku tahu. Suka nggak pedean, Bu. Ibu ke depan ngaji Quran, ada yang lain ya, aku mah ini tahsinnya belum bagus, padahal ibu teh udah bagus gitu. Yang kayak gitu jangan dihina. Ya udah kamu mah nggak belajar terus ngaji udah 10 tahun, anggerwek itu alip-alipan gitu ya. Jangan digituin, Bu. Ibu teh udah bisa, sok coba ibu ke depan. Yuk bareng saya yuk, atau ibu yang sari tilawahnya ya. Nanti gantian ya Bu ya, itu sok ibu jadi MC. Aku mau jadi MC saya sok pabelit. Sok ibu dulu, terus ibu dulu yang kayak gitu disupport, Bu. Jangan bilang kayak gini, ya iya deh emang kamu mah bodoh, pan keur sakola ge baheula ranking 38. Hari ibu pan aku yang ke-40 gitu. Jadi sarwana. Yang kayak gitu bangunkan. Ada nanti ibu-ibu di dalam bermasyarakat itu ada tipe ya, aku nggak tahu bahwa aku nggak tahu. Tah nu kitu mah kata anak-anak remaja mah ibu-ibu sotoy. Sok tahu yang kayak gitu mah Bu jauhi. Biasanya kayak gitu orang sok tahu itu sebetulnya nggak tahu, tapi untuk menutupi kekurangan diri dia api-api apa. Nah yang kayak gitu yang suka menyesatkan Bu. Yang kayak gitu mah udah jauhi Bu. Biasanya dia, ayo atuh ngaji. Aku teh ya meniriweh, teh ada aja alasan. Karena dia memang nggak mau tahu dan dia nggak tahu bahwa dirinya itu nggak tahu. Nah itu dalam hidup ya Bu ya. Maka pas banget Bu kita teh nggak janjian ya. Kenapa tiba-tiba Bu Hajah Yurni itu tadi ngobrol ya sama Bu Hajah Poni, ih keren Ibu, kok tahu ayat yang akan dibahas tuh yang itu gitu. Memang kalau kita tentang hubungan bermasyarakat, bagaimana adabnya, memang ada di Quran surat yang dibaca oleh dua ibu keren tadi. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 11. Tapi kalau ibu nambah satu ayat lagi, biar penasaran, cek di ayat 12, mak jelebu. Bener itu manonjok pisan. Bahkan dalam diri teh, asa abdinya, asa abdi, asa urang gitunya gitu. Yang soleh, karena orang soleh itu mengaku abdi teh seueur dosa. Itu no soleh. Tapi orang yang nggak soleh biasa, tuh abdi mah teu pernah salah. Abdi kan puntennya abi mah pernah gibah. Ibunya basa kamarinya kayaknya tong di beja-bejanya. Ieu mah nya, ieu mah ka ibu hungkulnya, ieu mah ka ibu apal teu nya si ibu eta boga kantong alus heuh. Yang nyaho eta teh ieu 10 bulanan tong di beja-beja. Ibu abdi apal pisan eta abdi saksina. Tapi ibu pami apalnya ibu tong di beja-beja eta ti abdi omat ibu omat eta besi ngabaruntakeun persahabatan abdi jeung si ibu eta omat ibu abdi kan teu kudu nyebut ngaran anu inisialna teh S gini nya S ongko cenah moal nyebutkeun ngaran papanjangna teh ieu geuning ibu apal teu nu sok jeung abdi sasarangan eta teh geus jelas pan eta gitu. Apakah itu bukan gibah? Justru eta ibu ima sanes gibah sanes ima abdi ngawartosan ka ibunya omat
sanesti abdi. Ibu hari ibu ngagibah punten abdi mah tara ngagibah matak abdi mah teu boga dosa. Amit kudu menta hampura mah tah justru nu kitu Bu. Yang nanti dalam kehidupan sehari-hari tah ibu eta teh ada di dalam Quran surat tadi. Di 10, 11 pas 12 na emak jeleb. Sepakat kita bahas itu Bu? Oke. Bu, ini mah besi kita termasuk saya. Da ieu mah sanes gibah punten abdi mah tara ngagibah punten. Ya, punten ya banyak tara abdi sing demi walohi tah gitunya sok geuning teu sadar teh ya Bu ya. Nah, Ibu, saya di hadapan memang ada punya bawa Quran, sengaja saya bawa karena memang di tahun awal di akhir kemarin 2021 sampai sekarang program kita lagi berusaha jariah Al-Qur'an. Karena ternyata masyarakat Jawa Barat masih ada 40% buta huruf Al-Quran. Sedih teh bunya. Bahkan ada yang pernah bilang, Bu Imas, abdi teh cenah muka Qur'annya. Susaur Bu Imas cenah Quran surat Al-Mu'min, Quran abdi mah palsu, teu aya Quran surat Al-Mu'min. Padahal kan namanya dua, Bu. Di abdi mah nya Quran teh palsu, ditemukan Quran palsu. Da eta teu aya surat Bani Israil. Padahal Bani Israil teh namanya dua Bu, surat Al-Isra. Disangka we Quran teh palsu. Nah, itu langsung ketahuan berarti eta orang teh tara maca Quran. Da Al-Mu'min Quran surat Bani Israil teh 17, itu Quran surat ke-17 itu kan Al-Isra. Yang di atasnya teh bercerita mengkisahkan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah tentang Isra Mi'raj. Itu tuh aya cenah Quran abdi mah, Quran surat Bani Israil aya oge Al-Isra nya eta. Kalau Anisa mah enggak ada ya Bu ya. Di Anisa mah tentang Anisa aja namanya. Bu, yuk kita kaji bersama-sama. Tadi Ibu diawali dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 11 yang tadi mah sampai 11. Tapi nanti 12 itu teknisnya Bu. Apa sih yang dimaksud dengan Quran surat Al-Hujurat 10 dan 11, teknisnya ada di 12. Nanti kita biar Ibu penasaran gitu. Makanya jadi penasaran, atuh 12 heula entong Ibu jangan nanti ya. Next Bu. Saya perhatikan tadi ibu-ibu, ngaji Qur'annya keren Bu, bagus banget. Ada yang bisa ngebacain apa Bu tadi teh? Yang ayat 10-nya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bu, ini ayat turunnya di kota Madinah. Jadi disebut ayat Madaniyah. Biasanya memang sok rada-rada panjang, tapi nggak semua. Quran surat Al-Hujurat turunnya di kota Madinah. Asbabun nuzulnya, sebab ayat ini turun karena ada dua orang yang bertengkar. Gelut Bu. Kalau gelut, Ibu bertengkar, kata-katanya keluar manis nggak? Abi gergehel ka ece. Tapi sing sumpah abi teh ambek ka ece teh. Walohi ece. Kayaknya ece ku abi dikirim liwat. Nu pasea kitu teh Bu? Enggak. Keluar kata-kata kotor, hujatan-hujatan. Bahkan muncul tadi alqob itu landihan, sebutan, gelar negatif. Imas Karya mah teh gendut Bu. Nggak usah ditimbang juga ya sama Ibu supaya yakin, sok ditimbang lah pakai timbangan tekedah cekap. Pasti Ibu pas datang gendutnya nah gitu pasti. Tapi ketika Ibu mempermalukan di hadapan orang banyak dan nyebutkan abdi si endut, saya tuh pasti cek Gusti nu agungnya teu kieu-kieu teuing gitu nyaga abdi gendut. Jadi dilandih we si endut gitu tah. Soke ngausna kusaha ku ustadah Imas endut abdi teh sok rada kasinggung gitu Bu. Apalagi ku Ibu Imas Karya Mas si begang langsing, wah pasti abdi beki ambek. Karena itu udah masuk ke fitnah. Jadi disebut endut enggak mau, ya, nah itu landihan. Jadi ada istilah-istilah panggilan nanti dalam kehidupan sehari-hari boleh Ibu.
Tapi landihan-landihan yang negatif itu tidak boleh. Nah, biasanya itu muncul ketika kita dalam keadaan marah. Termasuk ayat 10 dan 11, 12, itu memang muncul ketika ada dua orang yang bertengkar. Nupa saya gelut. Keluarlah kata-kata itu. Maka muncul bahwa kita adalah bersaudara. Jadi kita bersaudara, Bu. Dari mana, Bu, kita bersaudaranya? Dari Adam dan Hawa. Udah bersaudara dari dulu. Meskipun saya baru kenal dengan Ibu, kalau visi misinya sama, yuk Bu, dakwah kita kekuatan dari berbagai sumber. Ada orang dakwah melalui tarbiyah, dia punya sekolahan, dia punya yayasan, dia punya majelis taklim, dia punya masjid, dia jadi guru, dia jadi dosen. Nah, itu dakwah melalui tarbiyah. Ada dakwah melalui iktisodiyah, Bu, kekuatan ekonomi. Kayak Wajah Poni punya kafe, Ibu punya usaha, ada bisnis cireng, bisnis kurupuk, tepira cina bisnis kurupuk, ngan saminggu ngirimna 3 kontainer gitu. Bisnis kurupuk eta teh, tepira bisnis kurupuk, tepira bisnis ranginang ya. Ngan cina sehari ngirimna kontainer, bisnis ranginang sehari kontainer gitu. Makanya abdi teh penggemar ranginang. Bu, ayat 10, 11, dan 12 itu turunnya di kota Madinah. Asbabun nuzulnya apa, Bu? 2 orang yang berseteru, maka muncul ayat ini. Yuk, Bu, kita baca bareng-bareng, Bu. Yuk, Bu udah ketemu? Oke, yuk bareng, ta'ud. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu, saya pengen tahu. Faas, baina, wat, la'allakum turhamun. Sip, Bu, sampai sana dulu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Yakin, Bu? Yakin. Ibu masuk ke sini merasa nyaman? Gak masuk ini dicek, Bu, dicek-in nomor sepatu berapa? Gak ada? Harga tasnya berapa? Gak ada? Harga kerudungnya berapa? Gak ada? Brosnya harganya berapa? Gak ada? Nyaman, Bu? Nyaman. Ciri nyaman, Ibu di sini senyumnya keren. Nyaman, nggak ada yang lu. Si ibu eta juga na brosna alus dah. Oh, eta tiung nu 200.000 teh. Terus dilihat sepatunya, weh gambarna gambar eta. Hari abdi di sendal capit ya. Gaya, Bu ya? Ibu duduk nyaman banget. Nggak ada yang julid ngelihat berapa harganya dan apa mereknya. Ibu di sini merasa bahwa ini adalah saudara semua. Innama mu'minuna ikhwatu. Fa'aslihu baina akhwaikum. Di sini disebutkan, Bu, bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah. Perbaikilah hubungan. Kenapa? Karena ada 2 orang yang berseteru tadi, ada 2 orang yang gelut tadi. Bahkan disebutkan, Bu, di dalam kisahnya, gelut nate nepikeun ka patenggel-tenggel nate ku sendal. Dan nu aya na sendal, jadi patenggel-tenggel ku sendal. Itu disebutkan di dalam kisahnya. Antara kedua saudara tadi. Ya, saudaramu. Di sini disebutkan itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi ibu, kalau pengen rahmat dari Allah, tidak boleh berseteru. Berapa lama, Bu, kalau itu terpaksa pas saya, berapa lama yang boleh? Tah ayeuna abi karek 2 hari, sapoe deui lah isuk. Lumayan aya sapoe deui cenah. Sapoe deui isuk. Gimana kalau hari ini? Kita kan nggak tahu. Ibu yang saya sholatkan, atau saya mensolatkan ibu, itu mah karya eta we.
Ibu yang dimandikan saya atau saya memandikan ibu? Cek ibu teh pilihan anak teh eta ke ayahnya. 3 hari, Bu. Perseteruan tadi biasanya memang antara makhluk dengan makhluk. Karena tadi saya sampaikan, kita hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah mah Bu bab ta'abudi. Hablum minallah bab ta'abudi. Bahkan disebutkan Bu di sana itu kesolehan individu. Dan insya Allah ibu-ibu kesolehan individu sudah sempurna. Ibu sholat masih suka dipaksa-paksa. Bapak abdi pada sholat lohor 10.000 lah. Nggak ada kan? Ibu udah soleh. Secara individu. Sholat subuh ngantuk, dingin, sakit kaki, kentut terus, tetap ibu sholat subuh. Pak, mama besok sholat subuh ya, tapi beliin tas dulu atuh. Enggak ya Bu ya? Beliin mau kena baru dulu atuh Pak. Mama teh kuat yang mau kena nu anyar. Jadi kalau nanti mau kenanya udah ada, baru mama sholat subuh. Nah insya Allah Pak mama bakal khusyuk. Nggak usah dibangunin. Enggak Bu kita. Nah itu kesolehan individu. Insya Allah sholat subuh kita udah nggak dipaksa-paksa. Duhur panas nggak dipaksa, udah dengan ikhlas. Asar lagi kagok, maghrib di perjalanan. Isya udah ngantuk, kecapean. Tetep kita mah sholat. Dalam waktu mepet juga tetap. Anak sakit tetap keriuh oge anger. Bu Hajah Poni lagi banyak pelanggan, tetap sholat tuh. Kagoknya bisa lompatan pelanggan. Tetap. Itu kesalahan individu ke Allah hubungannya. Dan jarang orang ada yang mempertentangkan. Ada nggak Bu orang yang gelut karena sholat subuhnya beda? Nu iya 2 rakaat abi mah yang 18 kan nggak? Moal aya nu parebut sholat rakaat moal nggak ada. Ya Bu ya. Abi mah iya sholat subuhnya 2 rakaat, abi mah komo 12. Itu mana kudu 2 terus tapi kapasnya gelut enggak? Udah sama semua, itu mah ke Allah. Justru yang banyak pertentangan pipa seaeun biasanya hablum minanas gitu. Nanti Ibu ada adab pada suami, adab pada anak-anak. Itu kan dengan makhluknya ya Bu ya. Ada adab dengan tetangga, rada keluar sedikit dengan tetangga, biasanya masuk seueur pipa seaeun. Kalau kemarin saya dengar dari Ustadz Ucu ya Bu ya, orang katanya beli kipas, kita yang masuk anginnya. Orang beli mobil, kita yang ngagerungnya, cenah Bu. Bu, hablum minanas. Ini yang justru di ayat ini tentang hablum minanas. Kalau tentang hablum minallah, hablum minanas memang di ayat yang lain. Tentang hablum minallah, hablum minanas. Tapi pembahasan kita tidak secara fokus tentang itu. Jadi yang banyak pertentangan adalah hablum minanas. Bagaimana adab ke suami, ke anak-anak, ke ibu, ke bapak. Maaf Bu ya, saya sampaikan usia kita teh udah usia baper. Maka dalam ayat Al-Qur'annya, fala taqul lahum uf. Ke orang tua tuh sampai nggak boleh bilang masa sih aja maknya nyeri hati dah iya. Mama si mama mah nyeri teh hati udah usia kita. Apalagi suami itu ya di atas 40, 50 itu kebalik. Justru dia yang pengen dimanja. Kebalik. Dulu mah dia teh ke kita teh yayang lagi. Aya nama indung barudak nyebut nangenya. Itu kan itu kayak indung barudak gitu. Dulu mah yayangnya ketinggalan sedikit oke. Aduh yayang, aku teh lama nunggu tapi nggak apa-apa, aku tetap bahagia. Aya namun dilililating dan teh pakai semen. Amboknya ditaplokan semen ya. Jadi ke suami, ke anak-anak, ke ibu, ke bapak, ke uwa, ke bibi itu Bu. Banyak paket rok. Nanti agak jauhan dikit ke tetangga, Bu ya. Ke teman sejawat, gitu Bu ya. Atau di dalam komunitas ormas misalkan itu ada. Nanti agak jauh bermasyarakatnya di lingkungan kampus masih terbatas. Lebih jauh lebih banyak konfliknya. Karena kita lain kepala, lain isinya. Lain keinginannya. Berlainan latar belakang. Berlainan nanti perilaku masing-masing pasti berbeda. Bu, di sini kalau kita pengen Allah sayang, ada 2 wattaqullah. Jadi fa'aslihu
maka bereskanlah, damaikanlah, akurkeun. Yang paling sulit berdamai dengan diri sendiri ya. Dan di sini wattaqullah, takwa pada Allah. Baru disebut la'allakum turhamun. Supaya apa? Kita tidak berselisih, kita bertakwa supaya apa? Supaya Allah sayang pada kita. Supaya Allah selalu memberikan rahmat pada kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis, malaikat yang akan memberikan rizki langsung kabur, Bu. Ketika menyaksikan di dalam rumah itu ada perselisihan. Itu malaikat langsung kabur. Bahkan ditetapkan saja kapan 10 hari terakhir itu ada apa? Kalau Ramadan, Lailatul Qadar, itu kan tidak jadi, Bu. Allah menghabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada orang yang bertengkar. Allah dicabut lagi itu. Coba lamun hari tata anu paseama, kita gampang ya. Bersungguh-sungguh teh cenah tapi di 10 hari terakhir ngambil nu mana gitu. Tapi memang karena ada orang yang bertengkar itu tidak jadi. Betapa pertengkaran itu bisa membahayakan banyak hal. Jadi la'allakum turham. Nah, di diri-diri ibu ada rahim. Rahim. Makanya ibu ke anak-anak kita beda ya. Nyaah teh gitu. Betul, Bu? Kita teh sok nyarekan ke anak kita tehnya, tapi lamun dicarekan ku batur nyeri teh hate. Padahal orangnya sok nyarekan gitu. Dari mulai bangun gininya, mau bangun enggak, terus dicarekan. Tapi sama tetangga, nya ih meuni hararese hudang teh. Anak-anak abdi kumaha abdi we, padahal ibu teh lebih tinggi itu nyarekan. Tong borok ku batur oleh suami sendiri. Anak-anak bangun meuni hese si mama udah dari tadi, Pak meuni nyarekan wae ka budak, mama mau nyeri budak dicarekan ku bapak, padahal ibuna leuwih ti kitu. Kenapa? Karena kita punya rahim. Ada salah satu sifat Allah yang dititipkan ke kita melalui rahim. Yang besarnya kalau tidak isi sebesar telur ayam kampung. Kecil banget, Bu. Kecuali kalau diisi nanti meral, tapi badan kita juga ikut meral. Ketika mengabadagan. Ketika sebelum nikah teh 40, 45, dan terus nikah mah eta tos dirasa ratusnya masih kene ka dieu. Masih ka kanan teu ka kiri deui nya punya. Terus ngarayap dari tahun ke tahun nambahin anaknya terus ngarayap. Makanya di Malaysia mah disebut nanti rumah sakit kurban lelaki. Da emang korban, Bu. Nu tadina badan jadi lucu, nu tadina diayang-yayang, alhamdulillah insya Allah sekarang mah udah jadi eyang. Karena suami kita yang tadinya kita manggil AA, tetap AA, tapi AA-na singkatan aki-aki. Jadi kalau kita pengen disayang Allah, fa aslihu, bereskeun, damaikan dengan siapapun, termasuk berdamai dengan diri. Dan ittaqullah, bertakwa pada, saya tidak akan membahas apa dan bagaimana takwa, karena nanti kepanjangan. Bu, selanjutnya, apa Bu tadi? Selanjutnya ayatnya. Ya ayyuhal ladzina. Jadi yang dipanggil teh kita lagi, Bu. Jadi tadi di atas fokus. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina aman. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini memang spesial, Bu. Yang dipanggil tuh khusus aja kita orang-orang yang beriman. Sabodolah batur mah heula. Ini mah kita aja memperhatikan kita. Ternyata orang yang beriman juga ada nanti memengkol. Selama dia yakin Allah na eta, ya, rukun iman ada 6, pasti dia masuk surga. Makanya berdoa nate Allahumma inni as'aluka jannata. Ibu jangan berhenti sampai di sana. Dan semua orang ketika masih ada iman sedikit saja sebesar zarah, ya kecil, pasti masuk surga. Cuma yakin gak tekan neraka heula gitu. Ya Bu ya. Maka doanya dilanjutkan, Bu. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Da ka surga mah pasti. Ibu ngaji duduk di sini itu salah satu perbuatan ibu
ketika ibu yakin akan mendengarkan ayat-ayat Allah, terus ibu duduk tolabul ilmi, ibu mengamalkan, nah itu pasti tabu ibu kesini itu berangkat dari rumah dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Belum lagi ibu naik kendaraan. Ada lagi doanya naik kendaraan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan terus sampai selesai. Ketika ibu ada tangga, ibu baca doa. Tahu Bu doanya? Naik tangga sedikit aja, cek. Doanya tahu? La ilaha illallah Allahu akbar. Itu sudah tiket-tiket surga. Pasti ibu ke surga, saya yakin. Nanti ketika ibu pulang, ada tangga kan turun, subhanallah. 2 trap, subhanallah. 3 trap, subhanallah. 10 trap ibu nggak pakai lift, terus ibu aduh jeung cangkel, subhanallah, subhanallah. 10 trap, udah 10 tiket. Pasti ibu masuk ke surga. Tapi yakin nggak kita nggak ke neraka dulu, taeta? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan. Itu. Yang paling ringan saja kan siksa neraka, bawahnya pakai sendal, anu ngolotokna ti dia di embun-embunan, itu paling ringan. Kebayangnya eta panasnya juga kumaha. Bu, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumum min qaumin. Nih, udah dipanggil yang beriman nih. Berarti suka ada orang yang beriman juga, yashor qaumun min qaumin. Ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Bahkan di sini ada khusus untuk kita Bu kaum perempuan. Wala nisa min nisa asa ayyakunna khairam min hunna. Khusus untuk perempuan. Jadi di sini teh untuk umum orang-orang mukmin, ini orang-orang yang beriman, dikhususkan layas qaumum min qaumin, ada kaum dikhususkan lagi. Untuk kaum perempuan ada apa? Karena kaum perempuan nggak marah saja sehari 21.000 kata yang keluar. Sehari. Kebayangnya Bu ya? Kalau marah, kalau marah tuh Bu kekuatannya tuh power banget Bu. Ada nggak yang marah tuh keluar kata-kata yang manis? Bapak, Mama ngambek ke Bapak. Soalnya iya dompet kosong, cie-cie. Ada gitu nggak Bu? Cing atuh Pak, mikir. Apa tuh harga endong sabaraha? Cek si Bapak teh, duh, kada Bapak malain badar endong. Apa tuh ayeuna beasa kilo sabaraha duka? Ada Bapak malain bulog. Bapak tuh apa kamari minyak naik teuing, da teu pernah naikkeun jeung nurunkeun minyak. Kumaha Bu lamun kitu kata suami? Karena orang marah itu memang setan turut serta. Di sini disebutkan la yashor qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa min nisa asa ayyakunna khairam minhunna. Udah umum orang mukmin dihususkan satu kaum, dihususkan perempuan. Jadi perempuan itu memang dalam teori punya potensi verbal. Ibu kalau mau belajar ceramah lebih mudah saya mengajarkan ilmu pada kaum perempuan untuk dakwah mah. Bapak-bapak mah hese. Ibu-ibu mah kari cerewe di rumah dalilan eta ibu jadi mau balik. Dalilannya nanti teh pas keur ngambek teh juga dalil eta ibu udah jadi ustadah. Cuma nanti dilihat eta hadisna sahih teu. Pas disampaikan kayak an-nadhafatu minal iman dalam sebuah hadis puntennya ada eta mah bukan hadis. Yang hadis mah at-tahuru minal iman, bersuci sebagian dari iman eta ada. An-nadhafatu mah bukan. Sama seperti ada gula, ada semut gitu, Bu. Semakin ada dia aku semakin imut tak gitu. Ya. Bu, khusus perempuan. Kenapa? Asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu
bil alqab bi'sal ismul fusuk ba'dal iman wa malan yatub faulaika humuz zalimun. Gimana tuh kalau udah kejadian? Bu, hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki, karena kan di awalnya memang Quran ini ada dua orang yang berseteru tadi, nu gelut. Ada perempuan osok gelut, Bu. Paling ge pajenggut-jenggut. Tadi mun aya buukan gitu. Hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Dilanjutkan, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Karena kita kan nggak tahu, Bu. Sama seseorang ada yang tersembunyi, ada yang tidak. Bisa jadi dia tidak so expose, nggak pernah diliput, nggak pansos, tapi justru amalnya banyak. Kayak Abdurrahman bin Auf, Bu, kemarin saya mendengarkan di Lariba. Sekali dia berinfak 120 miliar. Sekali berinfak 120 miliar. Dia bikin perkampungan untuk janda-janda muslim yang ditinggal oleh suami-suaminya berperang. Ketika berperang, tanu perang teh di Pasian Artos, Bu, dibekelan 80 juta seorang kalau uang kita. Belum lagi nanti kalau yang meninggal janda-jandanya dijamin, dibikinin sumur, dibikinin kebun kurma yang sampai sekarang dikirim ke Indonesia, itu adalah kebunnya Abdurrahman bin. Jaminan surga teh jika nama udah bukan hanya di depan mata, itu namanya benar. Sekali berinfak 120 miliar. Dia tidak mengungkap, kecuali ada hadis yang mengungkap. Jadi ada orang yang kita hina, terkadang dia justru malah jauh lebih baik dari kita. Kita mah nggak tahu. Pernah, Bu, suatu saat ada ibu-ibu, ya punten ya, Bunya. Rudin, pisan, Bu, tahu Rudin? Bajunya tuh biasa aja, basajan. Tapi di sebelahnya ada orang yang, wah, keren gaya luar biasa. Tapi pas ngasih kencleng, yang gaya mah dari merah pindah ke biru. Dari biru ke hejo. Teh hejo karena ungu. Tina ungu karena coklat. Nilarian anu can belel. Aya nu belel hejo belel 2.000 asupkeun. Tapi di sebelahnya ada seorang ibu-ibu yang, aduh ibu ya, udah sepuh teh, udah nenek-nenek. Kita tampilan dari luar tidak meyakinkan si nenek teh. Kenapa dia duduk di depan? Ternyata pas ada kencleng saya lihat, ya Allah warna merah, udah disiapin dari rumah. Udah pas ngaliwatan. Kenapa yang tadi mah dompet nagaya dikeluarin merek naganya duka LP, duka P, duka Z-nya merek nate duka, atau pokoknya mah merek nate nu kararitunya. Dilihat terus, tidak berem karena biru. 50 gening. Tina biru karena hejo 20, karena rada ungu 10, nu coklat tina 5.000. Tidinya teh nyari hejo anu geus beleh, teh hejo nanti 2.000. Untung eta teu diasupkeun nu gambar bedog. Sabaraha, Bu? 1.000 datos teu usum meureunanya. Nu gambar bedog keur kieu nya. Jadi sieun teh abi mah ningali artos eta teh tos tara diingu nya. Bu, disebutkan di sini, dan jangan pula sekumpulan perempuan. Bisi kita ya, Bu ya? Bisi kita teh berarti termasuk saya, Bu. Kalau kalian, nah saya tidak termasuk. Kalau kita berarti saya termasuk di dalamnya. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Makanya pengajian di sini belum saya share, Bu, ke orang banyak. Saya nggak berani. Belum juga saya minta izin ya ke Bu Hajah Yurni. Bu Haji, dah kalau pengajian saya teh biasanya suka pengen banyak yang ikut. Tapi nggak berani, saya kan baru ya. Aduh, ibu-ibu nate nu kumaha gitunya. Nanti mah boleh ya, Bu ya? Suka banyak yang pengen ikut gitu. Insya Allah nanti akan saya share. Kemarin saya dengan Ustaz Dudi 310 dan pernah juga di Kadipaten itu sampai 1.000. Tapi etatnya di tempat parkiran, Bu. Ibu-ibu, saya ngaji jam 9, saya datang 6:30 udah penuh.
Ibu-ibu ngantosan naon, cek abi teh. Ngantosan yang ustada, ulu ibu, abi di Bandung ke Majalengka, berangkat sebelum subuh. Pas nyampe sana terlalu pagi, jam 6 udah nyampe. Ah, nanti dulu nyari makanannya, nyari sarapan. Setengah 7 udah ke sana karena disediakan tempat istirahat. Ibu-ibu udah penuh. Ibu ngaosna tabuh sabaraha, tabuh salapan, uyosnya nang hunjar heula, nang hunjar ibu di setengah 7, 2 jam setengah. Nanti insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan kita tambah banyak. Tapi kita sekarang dibatasi dulu. Karena katanya nanti ada tarik Bu. Tadi saya cerita ke Bu Japoni. Februari dan Maret itu Omikron lagi macet katanya. Maka beberapa pengajian offline saya jerang Ramadan dihentikan. Punten Bu Ustada, abdi teu tiasa ngajadwal margi ieu aya serat. Udah Bu, seratnya tuh dikirim. Jadi eta penyakit teh sakola. Pinter Bu, pinternya. Pas pada Ramadan, kalau luar. Kan pika lebaran, beres lebaran. Jadi penyakit nanti munculnya di tempat pengajian, di sekolahan, jeung di masjid. Kan bayi nyebunya rada nyelaneh daknya. Ya. Nah, Bu, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi boleh jadi. Yang direndahkan itu lebih baik. Kayak tadi Bu, ibu-ibu. Si ibunya, dia datang dengan, ya Allah ibunya bajunya sederhana. Bang. Kalau saya berani bilang butut, butut ya Bu. Kenapa dia teh dari rumah teh udah disiapin, ditilep-tilep si uang nu berem teh. Hari yang tadi hebring pisannya. Dicari si dompet teh kan dilacak katanya. Jika nama nyari anu bulet nggak dapat berananya. Tadi kukut anu kincring jika nama nu kincring dikukut matak disebut nage kencleng. Jika nama salah namanya. Kaeng lamun gabunnya teh asa kesugema gitu teh. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Ngebully diri. Bu hayu ngaji. Pain ngaji ke Susi Gage. Udah aku mah apa, aku udah banget juga hinyai. Aku mah. Jadi nggak mau. Itu tengah bully diri ibu. Batur mah tengah hina. Seorang tengah hina. Saya imas orang ngaos ke apa ibu apa gema ibu atuh da abdi matos nini bisi teu pantos ngaos kadinya teh punten abdi da kumaha atuh da ieu awak oge jiga galon. Jadi menghina sendiri matak disebut teh imas galon gitu. Pansok aya nyabunya geuning di jalan di buah batu aya ujang pintu. Ibunya sok ibu bade naon? Bade ibu rantang bade. Imas galon mah nu abdi Bu. Imas galon mah nu abdi. Tuh ibu bade naon? Karena saya orang yang paling jaim Bu. Abdi mah sanes wae lungguh, jaim, jaga imas. Nah, ibu-ibu. Nya ibu-ibu nami ibu sok bade naon, bade jaga sanya nami ibu. Bade jafon mangga. Abdi jaim, jaga imas. Jaga imas kenapa? Kita harus save diri Bu. Ketika orang menghina kita, nggak apa-apa. Jika ibu hujan, dipayung aja. Terus Bu, ketika ibu pakai payung, hujannya pada eureun. Nggak juga. Bisa jadi berhenti, bisa jadi tambah badak, kadon jeung guludung. Kilat petir kalau luar. Dipayung Abaikan orang mau menghina kita. EGP saya bikin tuh Bu. Sama Arisalah TV, EGP. Emang gua pikirin. Izin ya Bu ya. Aduh. Hatur nuhun, jazakumullah khairan. Ibu, ketika orang menghina kita, terus kita layani, apakah yakin dia akan berhenti?
Belum tentu juga. Justru ketika orang merendahkan kita, yakin bahwa kita teh lebih tinggi dari dia. Ketika orang membicarakan kita di belakang, yakin bahwa kita teh selalu di depan. Bukan hanya motor wungkul, ibu nu di depan tehnya. Ada nggak orang yang iri ke kita karena kita lebih rendah? Sirik ke kita, pedah kita lebih rendah, jarang. Orang mah sirik teh pedah kita lebih. Ada nggak orang yang bilang, Gusti, nu agung, abdi mah sirik kasih ibu eta, abdi yang leuwih goreng, aya teh nu kitu. Iraha atuh orang jiga batur. Iraha atuh batur jiga orang moal karsaeun. Akan mau. Iraha atuhnya orang jiga batur sering ya mengungkap kayak gitu. Nah ini membuli diri. Batur mah tengah hina dirinya. Di masalah kita goreng, ya Allah. Geur hideung teh conge, abi masalah kita nya. Emang boleh diri. Padahal dibandingkeun teh salakina teh teu goreng teu. Maaf ya Bu ya. Yang kayak begini, Rasulullah kenapa mengangkat Bilal? Bilal itu pernah Bu diinjak orang. Rasulullah mengangkat dia, adan Bilal. Dan Rasulullah pastikan Bilal itu udah terdengar. Kabar-kabarnya Bilal itu udah di surga. Dari orang, Bu. Bu, kalau kita kayak Siti Khadijahnya, ibu juga ibu dipiralkan, tadi filmkan, langsung di video malaikat. Malaikat itu datang kepada Rasulullah, Bu, memberikan kabar. Malaikat, Rasulullah, ada titipan salam untuk istrimu tercinta Khadijah dari Allah. Bu. Khadijah dititipan salamku. Abdi mana beda titipan salamku ibu ge udah bahagia. Kalaulah salamna ka kupingku abdi di voice note Bu. Ini mah dapat titipan salam Siti Khadijah itu oleh malaikat menemui Rasulullah, ada salam untuk istrimu tercinta Khadijah dari Allah. Kabar yang kedua, tolong sampaikan kata Allah bahwa Khadijah sudah dibangunkan surga terindah. Aduh. Bapernya punya pelebah diamannya. Kenapa Bu? Datu Khadijah teh tantangannya luar biasa. Dari seorang investor keren di zamannya sampai habis seluruh hartanya untuk jihad Rasul. Orang perempuan pertama yang meyakini kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang tidak ada yang percaya, boro-boro yakin, geleh itu percaya. Itu Khadijah. Terakhir Rasulullah itu melihat Khadijah nangis, Rasulullah berjihad. Dia sudah tua, nangis. Kata Rasulullah, sugante pedah teu diajak. Bukan, saya merasa hari ini saya tidak punya bekal untuk jihadmu. Jadi nangis. Maka kenapa Rasulullah 28 tahun bersama Khadijah? Bikin nyaman. Ya, dalam sejarah itu 28 tahun. Bu, kembali. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejek. Ke anak Bu, kawarung rang sepeda budak teh hideungnya juga arang berenya kawarung rang kayak kumamah dibere jajan sebutan si borontok si borokoko katanya si borokoko kata ibu. Bu cager borokoko cenah katanya. Maka Bu punten ya suka ada ya anak-anak sekarang obrolan sedikit jing gitu kan. Gimana kalau dia punya karakter seperti itu? Nyuk kalau luarnya, nyet kalau luar. Ada binatang-binatang yang tidak boleh disebut dalam keadaan marah. Mun keur ngambek naon si ibu ka bapak, ih dasar bapak care. Koma mama lauk, cacek si bapak teh naha, da mamah mah hanyir wae. Itu cek bapak teh, dasar cucunguk cenah. Si bapak teh ka urang, dasar kalajengking, nah da nyapit wae. Ada sebutan-sebutan nama binatang yang tidak boleh disebut dalam keadaan marah. Rasulullah panggilan ke Aisyah apa Bu? Humaira. Kalau ahmar berem.
Kalau Humaira kemerah-merahan. Kebayang lamun Aisyah dipanggil si Ahmar beureum-beureum jiga golek tanya nu kaluar tulung gitu. Ya. Humaira itu kemerah-merahan. Abyad putih, baydo keputih-putihan. Itu bahasa Arab, Bu. Aswad hideung, sauda non Bu, kahideung-hideungan. Maka ada istri Rasulullah namanya Sauda. Peda hideung. Kahideung-hideungan. Beda tuh Bu, hideung sareng kahideung-hideungan. Merah dengan kemerah-merahan sama. Kalau merah itu warna. Gitu. Kalau kemerah-merahan mah itu mah kesifat jadinya, kesifat warna gitu. Ya, beda. Adik ibu apa? Sama suami dipanggilnya apa? Bari ibu kela bari amoknya. Humaidah, bari gitu. Cek si bapak teh digolo bapak. Cek ibu teh kasih bapak teh. Si Aswad. Pek teh ngaranna emang bapak Aswadnya. Data apalan bahalang berat mana mereng ngarang si Aswad. Yang Aswad keharap. Tapi saya pernah punya teman, Bu. Ini sambil jadikan contoh, heran saya. Baru tahu belakangan, nah babaturan abdi di saurannya si awak nama-nama bagus. Dan orangnya itu manggil dirinya sendiri, tadi kan ku awak. Cing tebet dirubah apa pas reuni. Heuh pantingali we beungeutna jiga bayawak. Astagfirullah. Maklum sama temennya punya, jadi bukan kasar keakraban, tapi dirinya sendiri oke memang dia ku awak cenah kitu. Dikira saya teh suganta awak teh awak gitu ya, awak ya kan ya, kalau orang Melayu kan awak tuh aku gitu ya. Dia ku awak, nah sih ngebet disebut huruf kana. Teu apaleun nya cenah Imas, teu apal henteu naon kieu cenah dongeng ngadongeng. Ya Allah kata saya teh kacida. Terus marah enggak? Enggak, ya udah maka lanjutkan kalau memang dianya sendiri suka. Tadi kan ku awak lah. Cingaran sealus-alus tetik maknanya. Baheula menang ngabubur beureum geuning ngabubur bodas. Darah sepen dia nya. Udah we lanjut teman-teman teh. Kadi bisi tersebut. Ada manehna ge cenah nyebut awak. Nya we pek teh di grup teh. Kadi ku awak. Bener awak teh. Nah, jika bayawak. Kecidanya. Moalnya punya ibu disebut si orain teh. Dan luar lewar wae geuninganannya. Kadang ka dieu aya nu resep ka dieu. Mun ka pasar baru mengkol deui nya. Heula ibu ngaleor jiga orai. Abdi eta mah Bu. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Mantang ibu sok aya geuning bager ka barudaknya. Aya bager, aya neng di Sunda mah. Aya yayang. Ibu sama suami dipanggil apa? Eyang? Mbeb, ya, mbeb. Kenapa ibu pas dipanggil mbeb? Mbeb, eta mah ibu. Bukan mbeb, eta mah mbe. Lagi. Oh, kata Bu Hajah Poni, kalau lagi sayang mbeb, kalau lagi marah, dut, cain dut, gitu. Kacidanya, seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah dia beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Kalau itu pernah kita lakukan, kita termasuk saya ya Bu ya, beristighfar. Di sini bertobat, maka bertobatlah. Tobat itu satu paket dengan istighfar. Nggak bisa hanya istighfar saja, tobat saja nggak bisa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, makanya abi kababaturan kemarinya. Tadi kan cina kan peda usum glowing, nya peda dia nggak glowing. Mek kadia mek sugante naon si rumek ada bisi pernah pirakunya punya ke teman, ya. Jadi ibu langsung astagfirullah hal adib, kemudian bertobat. Tobat itu apa? Tidak mengulangi perbuatan yang tadi, kembali kepada asal, karena fitrahnya orang itu baik. Jadi tabak ya, tobat. Nah ini Bu ya. Maka mereka itulah orang-orang yang zolim kalau nggak pernah bertobat. Teu istighfar. Kon beda si eta nage resepeun nya. Jadi we sarwana ka dieu. Ka dieu tar, sugante naon peke jiga gantar peda leutik we nyalengceng meureun nya. Hiji endut. Saya juga dipanggil mamah galon, Bu. Mamah siga galon.
Makanya saya bilang, Bu, alhamdulillah tara nyeri cangkeng. Dat teu aya cangkengan. Saya sudah lupa pelebah mana cangkeng abdi gitu. Jadi kalau bikin maju teh ngegeblong Bu. Ini udah nggak ada udah nggak ada cangkengan. Jadi kalau bikin baju tuh nyalempeng we gitu nggak babarikeun tukang jahit. Malah mah kadang-kadang mah nggak pakai tangan juga udah ngagemblongnya ke tukang jahit teh. Bolongan we saeutik pelebah di dieu nu kalong teh geuning punya. Detek tukang jahit teh babari cenah ngaput acuk ustada Imas mah geus tara pake model. Cing ulah lah da abdi ge tos model foto sanes foto model. Jadi model foto ditinggali teh kotak gitu nya. Nunya figura kotak di awakna teh tos kotak nepi ka hilap cangkeng abdi belah mana gitu. Tara nyeri cangkeng. Bu, nanti ada di ayat yang ke 12 ya apa Bu? Lagi-lagi panggilannya ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasirom minazonni inna ba'dazonni ismun. Betul. Wala tajassasu, itu udah teknis. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'don. Ayuhibbu ahadukum an yahkula lahma akhi maitan fakarihtumu. Lagi-lagi ditambah wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nih Bu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berturut-turut ya Bu ya? Kita Bu orang yang beriman? Insya Allah. Diingatkan, hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan. Pernah curiga ke suami? Pernah. Pernah curiga ke anak-anak? Pernah. Pernah curiga ke tetangga? Pernah. Pernah curiga ke teman? Pernah. Orang yang mengaku pernah, tak nu soleh. Teu pernah abi. Walau teu pernah abi mah curiga ka caroge. Nah, Bapak eta sinarion ta duitna mepet di mana? Itu mere ka mama, Bapak mah teu pernah mere ta Bu Kade. Nah, itulah contoh salah seorang perempuan yang dipastikan ke neraka. Karena dia tidak pernah berterima kasih pada suaminya. Misalkan nih, saya sama ibu dikasih kerudung bagus teh. Terus bilang ke suami, Pak, mamah mah dibere tiung tah. Tadi di pengajian ibu-ibu tah, gema ibu tingali lucu kieu. Bapak mah teu pernah tah Bu Kade. Padahal dia teh sudah lebih dari itu. Sampai ibu hidup saat ini tuh itu karena dia memberikan ma'isyah, memberikan kehidupan pada kita, tapi sama ibu dilupakan. Teu pernah Bapak mah ngajak ka mama, teu pernah. Mama dipanggulikeun tiung ku Bapak teu pernah. Kade Bu, tah tiket neraka nu eta mah pasti. Yang itu mah jelas. Karena seolah ketika Isra Mi'raj kan yang dia lihat geuninganan surga teh nu marariskeun unggul. Nah, hari kabelah dia geuninganan neraka teh perempuan-perempuan. Reuas atuh Bu mustami teh sahabat teh. Kenapa Rasul? Apakah mereka kufur pada Allah? Bukan. Mereka kufur pada suami-suami mereka, tidak bilang terima kasih. Maka Bu dicicil Bu tos salat teh. Puntennya mama cak Bapak tong sakali-kali deui. Jadi mama teh keheul ka Bapak teh. Matak mama teh hayang mere minum ka Bapak. Oh panjang gitu nya. Tos Bu nyukeun hampura mah nyukeun hampura tong disayapan. Panjang. Nya jadi ngadalil. Cek Bapak teh mama besi arek mik ieu tah kop. Kumaha kitu. Dan kan perempuan itu kan potensi verbal dia punya 27.000 sementara laki-laki 7.000. Kenapa Bu? Karena memang otaknya kebelah, nyimpen nanti ayah di dia seueur. Sesuai dengan apa yang dimiliki, paling vital di perempuan itu kebelah. Berhubungan dengan otaknya juga kebelah. Ibu diam di sini. Itu kebelah, itu. Budak jeung can dijemput, itu ayah di dia. Kebelah. Popoyannya, pas ada angkep dia. Tiba-tiba agak gelap, langit sedikit.
Jeung poe ranginang can diangkat cek betulnya. Terus lagi nyuci, oh di sini teh ada. Da bapak-bapak mah bu lempeng mah. Pas hujan, oh hujan. Padahal mah teu ingetan di rumah nate lagi moe baju. Bapak-bapak. Maka bu nanti ibu memberikan apa ya pada bapak-bapak kalau mau berangkat itu nggak boleh lebih dari 5 bu. Pesannya nggak boleh bu. Pasti lieureun. So, iya. Hiji wae. Oh, hiji teh nelpon, "Ma, maksudna teh tadi apa?" Gitu nih, Bu. Hiji. Dan itu mah kebuktian, Bu. Dalam beberapa teori dan itu meyakinkan. Komo ibu lah menuju nelalajo Persib mah moal kadang we. Cicing mama cicing. Ya bapak nya kadang nya. Padahal jangan Bu, jangan. Udah biarin aja kalau lagi nonton. Mesti ibu-ibu genep oge masih katekelnya. Ibu-ibu, so ibu-ibu pagi-pagi saya melakukan sendiri, bari ngagoreng hayam, nyuci piring. Di ditu nyuci baju, paling penting malah mau disadar di dryin gitu. Bari noongan magicom bisa teu dicetrekeun. Betapa sakitnya hati ini pas dibuka cai keneh. Bukan yang ngundang teman-teman gini nya. Ayo, pas dibuka. Saking riweuhna mama teh. Bisa sampai 6, Bu. Bisa sampai lihat OL dulu. Siapa yang mau datang ke sini? Tulis ya. Ini aku udah siapin. Itu masih sempat. Masih sempat nulis. Ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada tempe, ada asin. Itu sempat ditulis hiji-hiji. Makanya ibu nanti kalau ke undangan, riuh. Padahal undangannya minggu hareup. Riuh. Ya. Ibu-ibu mah. Baru di baju aja. Belum kerudungna. Belum kalungna. Belum brosna. Lah juga yang pengen matching, ari Grab nu datangna bodas ari baju hideung, teh jadi naik Grab. Teh. Nu beureum lain. Kuning bukan, hijau bukan, biru bukan. Simpan ngejejer tadinya di kamar teh. Pas kaundangan mah nu bodas. Jejarkeun. Saya mau bilang Bu berkali-kali Bu. Kenapa Ibu ke undangan harus lucu? Sok Bu. Ke undangan nepi ka lipstik di matchingkeun jeung tiungnya. Lipstik di matchingkeun jeung tiung. Oh nya cenah lipstik pink ari tiung beureum gitu nya di matchingkeun. Da sapatu we salah ibu. Lu bapak tinggal mamanya. Mamanya ieu acuk pink ari ieu kana bapak tuh mama jadi kumaha ieu teh da baturnya pada moal ningalieun eta teh. Kenapa Bu? Saya berkali-kali bilang karena perempuan tuh butuh isi dompet dan isi hati. Iya, hanya. Iya, Bu. Perempuan tuh butuh pujian dari suaminya. Karena pujian itu hadiah. Tahadu, nah itu hadiah. Berikanlah hadiah. Hadiah terindah bagi perempuan teh lamun dipuji. Tapi tong minang teuing Ibu. Bareng Ibu keluar di zaman, isi mama meni lucu acukna baseuh. Mau meni lucu. Henteu atuh kitu-kitu teh mah lebay eta mana-mananya. Bu, di sini disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Iyyakum wadzonna fa inna dzonna akdabul hadis. Bahwa sesungguhnya sangkaan itu bohong-bohongna ucapan. Jadi nggak boleh sering sangka. Tabayun aja Bu. Dalam Islam ada yang disebut tabayun. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang yang keburukan aib, tajasus. Sok tojos, tajasus. Jadi sampai dia punya waktu untuk ngorek keburukan orang. Nggak ada aja dikorek gitu. Oh saya dicari. Tahu nggak? Kalau nggak, Bu, ada info terbaru. Dicari. Kudu update status orang lain. Maka ada istilah dalam peribahasa, gajah di pelupuk mata, nggak terlihat. Tapi, kuman di seberang lautan, tanpa jelas. Yang sendiri mah.
Jadi energi kita teh habis untuk ngorek keburukan orang, lupa bahwa dia harus meningkatkan kualitas diri. Capek mana, Bu? Capek nggak sih sebetulnya melihat aib orang? Ratu gue, batur gelis, oh gelis teh ayeuna da keur SD mangere borok kungku, ya kan bae. Nu penting mah ayeuna teu borokan gitu we. Abdi ge apal dia keur SD na, sia barusuh teh nepikeun ka tim mimiti biwir nepi ka sukuna teh barusuh. Itu urusan gitu punya. Etanya keur leutik abi mah apal, sia sirahna teh kutuna. Kan bae da eta mah baheula nu penting ayeuna ibu teu kutuhan gitu we punya. Ya nggak Bu? Iya. Itu mah masa lalu, masing-masing orang tuh punya masa lalu. Kenapa juga harus diobrol-obrolkan? Allah sudah menutup aib kita, kenapa juga diuar-uar? Betul nggak Bu? Kan bae masa lalu mah. Eta da lamun nalar cenanya ka hareup da teu pernah apal di sotrape unggal poe cenah ku guru teh. Ari ibunya jeung abdi pan gigireunana. Jadi dua anak eta teh duaan teu pernah apal. Tara ngerjakeun PR, anggur teh sok dititah ngurilingan lapang zaman dulunya. Jeung abdi cenah gitu. Heran deh Bu. Nanti dia akan lupa bahwa dirinya untuk meningkatkan kualitas diri apa beramal soleh. Kan bae batur mah. Kalau mau ibu dakwahin dia. Dakwah kan tidak hanya melalui publik, Bu. Dideketin. Bukan tipe jeplak, Bu. Misalkannya di sini ada yang hitam di sini nih ya, Bu ya. Ibu tuh, ucur eta korong apa karang? Teu kedah, Bu. Ibu ngaharewos we, ceuk nambut panangan. Pas teu aya oh nyebat teh korong gitu. Itu kudu diumumkeun gitu. Nanti dia nggak akan mau berubah, Bu. Pasti yang berubahnya hanya dia menambah emosi. Bu, dilanjutkan. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Gunjingan kita sekarang melalui apa, Bu? Iya. Ini teh kawur cek artis teh abdi kudu di hayu we disuruh share tanpa disuruh. Dan ngajakeun Bu artis mah. Nu penting mah dia panjat sosial ya, nu penting mah naik rating. Nu penting mah anu lalajo, bae batur ngarewaeun ge gitu. Kita jangan terbawa, Bu. Insya Allah ya Bu ya. Ada doanya Bu, mau sudah hafal? Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, ini disebut gibah ya Bu. Disebut gibah. Gibah itu ibu menceritakan keburukan orang, da iya gitu, nah itu gibah. Kalau menceritakan keburukan orang bari henteu ta eta fitnah. Kalau ibu misalkan dari A ke B, B ke C, C ke D terus aja disebarkan supaya saling ngewa. Nah, itulah ibu nanti ke tuhmah, tuduhan, nanti ke fitnah. Nah, orang yang seperti itu ada, Bu. Dua kelompok orang yang tidak pernah dihentikan siksanya di alam kubur. Dua kelompok, Bu. Satu, cebok nggak bersih. Yang kedua, namimah adu domba. Misalkan nih, saya daripada contoh ke ibu-ibu ke sendiri. Imas Karyama itu suka namimah ngadu domba. Hari ini saya meninggal. Padahal kiamatnya 20 tahun deui. Berarti selama 20 tahun itu disiksa di alam kubur nggak pernah dihentikan. Itu namimah. Jadi ngadu domba. Tidieu ka dieu, tidieu ka dieu, tidieu ka dieu. Komo keur usum kampanye nya. Sampai ibu lupa nama suami jika kamari. Hiji apa dua, pasti bapak assalamualaikum saya eta bapak saha. Prabowo Pak Jokowi. Tapi kalau lupa nama suami eta da ibu kampanye wae gitu. Tapi ka suami ke keterok oge nepi ka poho deui eta saha ngaranna. Korban pisannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya eta bapak saha? Bapak Prabowo apa Bapak Jokowi? Bapak ta. Oh, geus ku kampanye ku gambar teh ku baligo ibu teh tah. Korban. Tapi kejadi liarnya. Sampai banyak sekarang masih berseteru ya. Iya, masih.
Pokona abi mah tepi ayeuna 7 turunan, turunan saya eta. Moal hayang akur cenah kitu nya. Batur mah teu nanaon ibu we nu riweuhnya. Maka tentulah ya tos akur enjing nage. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Kenapa Bu dianggap orang yang menggibah sama dengan memakan bangkai saudaranya? Karena kan dia yang digibahnya tidak tahu lagi diomongkan. Dan gak akan berubah. Namanya ge bangke, gak akan berubah Bu. Dan gak ada yang negor, gak ada yang mengingatkan. Sama ibu tuh terus digunjing terus, dianya gak tahu. Gitu. Sama dengan makan bangkai saudaranya. Jeng memang jadi bau. Bau ke orang lain, dan bau ke dirinya sendiri. Karena gibah itu sama seperti narkolema Bu. Dan yang gibah itu memang tadi nate teu aya rencana. Dan dia merasa asyik. Ada ibu-ibu udah ngagibah yuk. Daftar sana badan ngiringan, checklist. Gak ada, Bu. Ujuk derwe teteh. Bahkan dia gak nyadar 2,5 jam dia. Itu sama dengan makan bangkai saudara. Kalau mau ibu tegur orang itu. Tegur. Tapi dia harus yakin bahwa itu adalah obat. Obat itu pahit. Supaya dia sembuh. Kalau obatnya mau manis mah ngokot reksin we ngan orok eta teh gitu nya. Bu, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Lagi-lagi Bu, berarti Allah itu tahu bahwa kita masing-masing orang hatta dia yang beriman pernah melakukan ini. Maka di ujungnya dari tadi ada tobat. Istighfar, astagfirullahaladzim dan tidak mengulang lagi perbuatan yang buruk tadi. Ya, Bu ya. Siap Bu? Siap. Hafal doanya? Supaya telinga kita sehat, mata kita sehat, mulut kita sehat, hati kita sehat, kehormatan kita juga terjaga. Ya? Sudah hafal? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri kolbi wa min syarri mani. Mau hafal Bu? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri kolbi wa min syarri mani. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika memohon kepadamu, memohon perlindungan kepadamu min syarri sam'i dari keburukan pendengaranku, wa min syarri basori dan dari keburukan penglihatanku, wa min syarri lisani dan dari keburukan lisanku, wa min syarri kolbi dan dari keburukan hatiku, wa min syarri mani dan dari keburukan kehormatanku. Kapan berdoanya? Tak berbatas. Rasulullah saja berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu tak berbatas. Hafal Bu? Mau hafal? Kalau Ibu masih ragu nanti akan saya tulis atau Ibu lihat saja nanti. Di Ar-Risalah TV di ujungnya ada doa itu sama Ibu disebar. Kenapa? Supaya Ibu dapat jariah. Ketika Ibu ke seorang nyebar, orang itu menyebar lagi ke 1.000, Ibu udah punya 1.002. Karena satunya Ibu, satunya orang yang nyebar, itu ke 1.000 orang. Kita dakwah harus bagi-bagi tugas ya Bu ya. Saya nggak nyago nge-share, yang jago nge-share tah Ar-Risalah TV. Dia nge-share terus, bantu sama Ibu nge-share terus. Supaya esensinya dapat pada orang. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ini ya Bu ya, doanya mudah-mudahan Allah
menjaga kita semua dari keburukan-keburukan tadi. Di antaranya Ibu datang ke sini ada undangan yang insya Allah nanti siapapun yang mengisi materi akan hadir ke sini. Kalau dibolehkan nanti nge-share. Dan bagi ibu-ibu yang sudah ngisi, kan ada jumlahnya ya Bu ya di luar. Tiba-tiba ibu nggak hadir. Ngisi weh. Hanas Batur hente dan 40. Hari dia udah ngisi channel 5 dan teman-temannya. 5-5-nya nggak hadir. Jadi kalau memang sudah nulis, harap hadir. Kayak sekarang kalau diundang, ini punya undangan pernikahan, ada konfirmasi mau hadir nggak? Mau berapa orang, suami, istri, duaan gitu. Saya juga hari ini anak saya mau ke sini, ya mangga, karena belum ngisi, nanti akan saya bilang deh kepada panitia, karena kata anak saya, aku udah pengen tahu, katanya sushi di sana teh enak nggak? Iya enak, itu pastinya. Jadi nanti saya izin ya Bu ya, kalau nanti anak saya memang ke sini mau melihat dan mencicipi makanan di sini. Siap Bu? Siap. Udah hafal? Nah, ibu-ibu calon penghuni surga teh apa bari apalnya? Dan kalau ibu perlu curhat, karena memang ada kajian-kajian curhat ya Kang Jenal, yang kita opnama Bu. Ibu mau curhat boleh, nanti akan saya bahas dan saya nggak akan mengumumkan nama ibu siapa, orang mana, mau. Insya Allah. Nomornya ada di Bu Hajah Yurni. Sudah ada, nanti minta saja. Dan ibu kalau mau doa yang tadi, mau di-share, nanti akan saya sampaikan ya Bu ya. Tapi ibu lihat saja di sini nanti akan ada muncul doa-doa yang memang ibu butuhkan. Seusia kita harus sudah berdamai ya Bu ya. Ya Bu, inilah materi dari saya. Perlu tanya jawab apa tidak? Perlu ada tanya jawab apa tidak Ibu? Mangga, ada yang mau ditanyakan? Iya. Di mana Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, oh malu. Insya Allah nanti di Ramadan Ibu, insya Allah ya, kita punya program Kang Jenal, kalau diizinkan kita syuting di sini ya. Ramadan juga nanti kita syuting di sini, insya Allah ya Bu ya. Dan saya punya komunitas anak-anak ABG Bu. Pengajiannya ya gitu Bu, kalau anak-anak ABG mah. Bunda atuh bukannya jangan di rumah, di mana ada penting mah Bu Pak? Ya atuh sekali-kali di kafe, hayu. Dan ternyata terbukti Bu, dengan kajian-kajian ala-ala ABG, mereka bangun subuh nggak susah. Yang tadinya susah cuci piring, kata mamahnya di video, Bunda tinggal itu pun anak keur nyuci piring. Dikumahakeun eta ieu pendekatannya beda. Insyaallah mudah-mudahan nanti bermanfaat, apalagi ibu-ibu kita oleh Allah diberikan kesehatan, afiatan. Mudah-mudahan jadi keberkahan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan doa, kalau memang tidak ada pertanyaan, pas banget jam 11. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Mas Karyama mohon maaf Ibu bila dalam hal yang saya sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan, karena saya juga masih harus banyak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pada yang telah memberikan pencerahan, banyak ilmu yang dapat kita dapatkan supaya kita bergaul bisa lebih baik lagi, walaupun tidak sempurna tapi mendekati, mungkin gitu ya Bu saja ya. Iya.
Untuk mengakhiri acara ini, kita akan mendengarkan lantunan Asmaul Husna agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala